Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Putri Januarti dan rekan kelompok saya Indah Patriana Dewi, kelas 2 FPGMI Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini kita akan membahas perkembangan bahasa di masa era globalisasi. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau disebut lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang memuat bahasa Melayu pada saat itu diantaranya Prasasti Kedudukan Bukit tahun 682 atau 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi, dan Prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai lambang identitas nasional. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah ataupun perguruan tinggi perlu terus dilakukan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada ikrar yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini artinya sebagai generasi penerus bangsa perlunya kita dapat menjunjung tinggi bahasa nasional kita sendiri dengan melakukan hal-hal positif. Bahasa Indonesia di era globalisasi. Sesuai dengan kedudukannya sebagai lambang identitas nasional, maka pada era globalisasi ini perlu dibina dan dimasyarakat pemakaian bahasa Indonesia oleh setiap negara Indonesia. Era globalisasi ini adalah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia di tengah pergaulan dunia. Walaupun perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di sisi lain peluang dan tantangan terhadap bahasa Indonesia semakin besar pula. Berbagai peluang bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini antara lain adanya dukungan luar dari berbagai pihak, termasuk peran media massa. Dampak positif terhadap bangsa Indonesia, yakni yang pertama, bahasa Indonesia mulai terkenal oleh dunia internasional. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa sebagai penghantar di lembaga pendidikan. Dampak negatif terhadap bahasa Indonesia. Pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Dan yang keempat, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Terbukti banyaknya kata serapan yang diserap dari bahasa asing. Tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Peterson, globalisasi menembus batas-batas budaya melalui jangkauan luas perjalanan udara, semakin luasnya komunikasi, dan meningkatnya turis atau wisatawan ke berbagai negara. Sementara itu,
Tantangannya dapat dikategorikan atas dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal berupa pengaruh negatif bahasa daerah berupa kosakata, pembentukan kata, dan struktur kalimat. Sementara tantangan eksternal datang dari pengaruh negatif bahasa asing, terutama bahasa Inggris, berupa masuknya kosakata tanpa proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat bahasa Inggris. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.